A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pepatah Arab yang bilang begini, an-nasu niyamun. Apa? An-nasu niyamun. Idza matu intabahu. An-nasu niyamun. An-nasu di sini disebutkan dalam pepatah ini an-nasu niyam. Semua manusia itu sedang tertidur. Namanya orang tidur tuh suka tidak sadar apa yang sedang dilakukan. Tidak sadar juga bisa masuk kategori tidak connect, tidak nyambung. Kita ngomong apa, dia mengomongkan apa. Ini mulai masuk ya. An-nasuniyam. Ngapa tidak ketawa? Oh, lagi tidur. Misalnya dia bilang lagi nyatat, gitu. Lagi ngapa dia? Jadi kalau kita pakai semesta yang luas, lagi ngapain dia tuh? Lagi tidur. Kok dia nggak bayar zakat? Ya, lagi tidur. Kok dia nggak bikin amal soleh gitu, nebus dosa masa lalu? Oh, lagi tidur. Di dalam kata-kata tidur, kalau dalam syariat itu kan ada uzur namanya. Ada istilah dulu rufi al-qalam. Pulpen catatan itu terangkat ketika salah satunya orang itu sedang tidur sampai dia nanti terbangun. Bisa dipahami kira-kira? Nah, ada orang yang tidak tahu. Saya tidak tahu, saya kira bayar zakat tuh ya setahun sekali aja pas bulan Ramadan menjelang Idul Adha, Idul Fitri. Saya bayar zakat ini, zakat fitrah aja, itu pun cari beras yang murah. Saya kira itu aja Ustaz, yang lain tak ada. Oh enggak gitu Kak, enggak gitu Bang. Oh baru tahu. Datanglah kita konsultan zakat advisor. Begitu dihitungkan, Masya Allah ternyata kewajiban saya banyak ya. Ternyata saya salah selama ini. Saya kira ini saya sudah sedekah untuk anak yatim, untuk masjid, saya sudah bayar zakat. Oh ternyata salah akal. Itu an-nasu niyamun. Dia enggak tahu. Orang tidur itu satu tidak tahu. Kalau sudah setengah sadar, kayak tadi itu saya bangunkan Ara bangun nak, dia sudah duduk nih, matanya udah terbuka. Sholat nak. Sholat sayang. Ayo sholat nak. Nah, setelah tidak tahu, ada level kesadaran yang lebih sedikit gitu. Tidak mau. Dia sudah bangun dari tidurnya, cuma belum mau bergerak. Bang, ke masjid bang. Iya Ustaz. Gitu. Gimana? Iya Ustaz. Bang, motornya dipakai ke masjid bang. Iya Ustaz. Nanti tidak enak Ustaz dibilang orang alim. Teman-teman saya bilang kau ini sok suci gitu. Ya balas bang nanti, daripada kau sok najis gitu. Tidak usah ya, tidak usah dibalas. Ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau. Bisa saja polanya terbalik. Bang berubah. Saya udah kasih tahu abang nih, dikasih peringatan, dikasih ini. Ya
Tidak mau berubah memang. Kejujuran bermasalah, ketaatan bermasalah. Padahal kita udah berusaha nih, aku nih mau ngasih kesempatan untuk kau jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita pikir kan, oh ini kalau kita kasih begini ini dia, ternyata dia bukan tidak tahu, tapi dia tidak mau. Yang paling parah itu kalau tidak mau tahu. Kati kaulah bahasa Pontianaknya itu. Nah, kalau sudah tidak mau tahu nih, ini yang tadi saya bilang, mau kau jukir balik ke ngomongnya, nasihat pakai suara, tidak ada. Dia punya file sendiri di otaknya, dia punya folder sendiri, beda server. Nah, inilah yang disebut dengan luar bioskop tuh ini. Luar bioskop. Biasa di luar maksudnya. Nah, di atasnya luar bioskop tuh liar biasa. Liar biasa dia punya gaya seorang. Udah puas kita ngasih nasihatnya. Udah berkali-kali, bang begini, bang kak begini, kak. Nggak usah ditanya endingnya kayak apa. Antum sudah bisa nebak, udah pasti. Endingnya udah ketangkap. Nggak tahu, nggak mau tahu. Oh udah selesai, udah close. Kita udah tahu closingnya kayak apa. Maka tadi ini sebagai mukadimah aja. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Kalau dia nanti sudah bangun, kalau sudah mati, dia baru terbangun dari tidur panjangnya. Loh, udah mati aku nih. Loh, udah selesai ke dunia nih. Barulah dia bilang, farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, balikkanlah kami di dunia. Barulah dia mau beramal soleh. Nah, beruntunglah orang yang setiap rezekinya dikasih untuk amal semua. Ada tuh kawan kita, saudara kita. Saya sih setiap cari duit saya kasih ke amal semua. Oh hebat amal, iya. Amalia istrinya. Apa? Oh, nanti habis asar. Oh, lagi tidur. Jadi antum jangan bully. Boleh ya, maklumi kawan kita lagi tidur. Ada juga orang yang tidur itu selain dia tidur namanya ngigau. Ini part of tidur. Part of tidur. Apa orang ngigau tuh coba? Ya, gimana? Orang ngigau tuh gimana? Dia ngomong kayak benar gitu. Itu di situ tuh. Terus kita tengok matanya. Tutup kok matanya. Apa di situ? Ada ekspresinya benar, intonasinya benar, kata-katanya benar. Nah, kalau misalnya nengok ada makhluk yang 5M tuh, mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel, antum tutup mata lalu pejamkan, dengarkan telinga. Oh lagi nih, nggak baper. Tapi kalau tengok mata dia, kemarin ada yang curhat sama saya tiap malam, hampir tiap malam saya bawa dia ke mall, jalan ngajak pasangan saya ini ke mall. Terus kalau dia marah-marah dia bilang, kamu nggak pernah ada waktu untuk aku. Apa dia bilang? Kamu nggak pernah ada waktu untuk aku. Padahal hampir tiap malam kalau udah jalan-jalan itu ada tempat lain, pasti pergi ke mall ngajak dia makan. Begitu dia marah, dia bilang apa? Tak ada waktu untuk aku. Ada makhluk ciptaan Allah tuh bentuknya begitu tuh. Ada ketawa nih antara menyadari. Nah, hari ini nggak ada, kita tenang ya. Nggak ada konten-konten. Paling saya suruh maju ya di sini. Nah, dia mau kencing, mau ke toilet, itu pintunya dorong, itu dorong. Apa ngigau tadi itu? Dia tuh juga nggak tahu dia lagi ngomong apa gitu. Berapa banyak orang hari ini, bang, apa bang masuk ke zona
kartu kredit, zona riba begini. Saya tak tahu, Ustaz. Saya kira tak apa-apa. Benar sikit bang, tak tahu bang. Tak tahu, Ustaz. Oh, polos abang. Pluto. Polos lugu. Nah, tut gitu ya. Tak boleh bilang tolol, nanti kena ban lagi sama. Foto-foto. Nah, pergi kalau pakai tol. Ngapa Ustaz tiba-tiba mukodimahnya begini? Ngapa Yaman mukodimahnya begini? Lihat, anu kan pasti kalau sudah juz 9 ini kan walau anna ahlal qura kan, udah kira-kira nebak. Tapi saya tidak mau ngambil itunya. Nih, lihat di bagian bawahnya. Ingat ya, pakai aplikasinya, aplikasi amalsoleh.com ya. Alhamdulillah aplikasinya. Mana dia satu lagi tuh? Oh iya, di balik tiang. Sengaja dia. 96. Yang warna oranye tuh aplikasinya tuh. Ya seperti yang ada di sini saya tuh. Nih. Sponsor utama. Enggak apalah. Pasti kita akan bicara walau anna ahlal qura amanu. Ini udah sering sekali saya bahas di SMK. Wattaqau, tapi penekanan kali ini abang kakak lihat kata-kata ahlun. Apa? Yang disalahkan itu bukan negerinya. Biasanya orang akan menyalahkan juga pemimpinnya. Ini kami mau ganti pemimpin, ganti pejabatnya gitu. Tapi ya mohon maaf, ahlunnya, rakyat jelatanya tidak berubah. Gosip ya tetap, dagang curangnya masih, bisnis pakai modal riba ya oke. Supaya ramai pakai penglaris, datang ke dukun, ambil tanah kuburan, ambil tali ini, santet sana. Tak berubah rakyat ini, antu belau juga gitu. Mau berganti berapapun pemimpinnya, ya tidak jalan. Ingat cerita Ali didatangi orang kan? Ali bin Abi Thalib didatangi seseorang, dia bilang, Ali, ngapa di zaman kau ini banyak perang? Zaman Umar, Abu Bakar, Utsman dulu tuh tak ada konflik-konflik macam zaman kau jadi khalifah nih. Kata Ali, betul sekali. Khalifahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, yang menjadi rakyatnya orangnya kayak saya. Levelnya tuh, kelasnya kelas kayak saya. Begitu saya jadi khalifah, rakyatnya macam kau gitu. Kerja tak ada, protes banyak. Coba bilang. Kerja tak ada, protes banyak. Apa namanya tuh? Apa? Walakin kadzabu. Ada satu kata kunci. Fa'akhadnahum. Jadi ahlul qaryah atau qaryahnya? Ahlunnya. Maka saya bilang tempat terbaik untuk ditunjuk itu adalah muka kita. TMS itu sudah seminggu lebih saya nyampaikan. Tunjuk muka seorang, tunjuk muka seorang. Anda tidak bisa paksa orang lain. Hidayah itu mutlak milik Allah. Lihatlah bagaimana Allah mengajarkan kita ya. Nah, yang mau saya sampaikan pagi hari ini ada kata-kata naimun di ayat 97-nya. Apa? Kata-kata apa? Naim. Azab Allah itu turun. Teguran Allah keras sekali saat dia sedang tertidur, menunjukkan dia tidak siap dapat ujian itu. Nah, jangan antum kira ujian itu dapat bocoran. Besok ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ujian, nggak ada. Antum tidak pernah prediksi ujian itu. Maka kalimatnya, saya tidak nyangka Ustaz. Naimun. Gimana caranya? Tunjuk muka sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Satu naimun. Tadi ya, kalau orang lagi naimun itu apa? Tidak tahu. Bisa jadi tidak mau. Bisa jadi tidak mau tahu. Bisa jadi dia sedang ngelindur, ngigau. Namanya naimun. Apa?
Lalu siapa yang beruntung? Yang beruntung orang yang bangun. Kalau dalam bahasa kita, kenapa Allah titipkan ilmu ini sama saya? Kenapa Allah titipkan rezeki ini buat saya? Kenapa Allah hadirkan saya di circle yang seperti ini? Apa maksud Allah ya? Apakah ada niat lain? Apakah ada tujuan lain? Pasti ada tujuan Allah lain. Kenapa di antara sekian banyak bidang keilmuan, saya paling menguasai bidang ilmu yang begini? Nah, ketika antum kombinasi dengan kesadaran, antum akan tahu, oke, ini titipan dari Allah, akan aku gunakan ini untuk membesarkan agama Allah. Itu sadar. Tapi kalau orang tidur, mana dia tahu? Mau kasurnya 150 juta pun, dia tetap aja tidak ada bisa menikmatinya karena tidak tahu dia. Namun orang tidur, maka Allah kasih kode dengan naimun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna. Ba'sun loh ya, level 1. Ya kan? Ba'suna bayatan wahum naimun. Maka kalimatnya selalu bilang, saya tidak nyangka Ustaz. Di luar ekspedisi. Hari ini hari Kamis, saya ngajak antum semuanya merenung. Apakah saya ini sudah dalam kondisi terbangun atau sudah dalam kondisi tertidur? Nah, orang yang lagi tidur biasanya itu kalau ada yang bangunkan dia tuh terpaksa membangunkannya dengan kata-kata yang agak keras. Oi, bangun. Baru dia, tadi ngapain dia? Dia sendiri tidak sadar. Mana dia tahu kalau dia sedang tidur? Orang lagi ngantuk tuh mana sadar dia sudah. Dia seolah-olah lagi menikmati kajian. Tidur kawan. Saya bahas tidur, dia mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Berarti kan dia murid yang taat kan? Betul lah. Langsung action dia. Ustaz ini ngomong tidur ya, kata dia. Saya sih sebagai santri sami'na wa ata'na. Langsung praktek kawan. Naim, sebuah simbol bahwasanya orang itu sedang tidak sadar, tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak tahu juga. Makanya ada sunnah kalau bangun tidur kata Rasulullah suruh cuci tangan kan? Karena kamu tidak pernah tahu, kata Rasulullah, saat malam itu kamu megang apa, tersentuh apa, cuci tangan. Nah bayangkan, ada orang hari ini matanya terbuka, telinganya dengar, tapi dalam kondisi tertidur. Untuk apa hartanya? Untuk apa badannya? Untuk apa kehidupan keluarganya? Kenapa kau ditakdirkan Allah jadi istri? Kenapa kau ditakdirkan Allah jadi ibu buat anak-anakmu? Untuk apa? Ya formalitas aja, kayak orang kebanyakan. Orang pergi ke pasar, saya pergi ke pasar Ustaz. Orang pakai jilbab, saya pakai jilbab Ustaz. Orang ada gigi, saya pasang gak gigi. Ngapa kakak begitu? Ya ikut ya Ustaz. Nah imun. Apa? Nggak sadar, nggak ngerti. Nah habis naimun, Allah kasih lagi mustolahat, Allah kasih lagi kata-kata. Nah ini kan di luar ekspedisi kan materinya kan. Apalagi Allah kasih lagi kode satu kata, yaitu yal'abu. Hampir Davidson motornya apa? Hampir Davidson. Touring sana, touring sini, party sana, party sini, ya kan? Dapat wing sana, dapat wing sini, dapat pin sana, pin sini, teng mati. Lagi main-main mati. Lagi ketawa-ketawa bersenda gurau mati. Lagi ngejar sesuatu yang tidak penting-penting benar mati. Yal abun. Pernah nengok anak kecil kalau kalah nangis? Hah?
Bilangkan bapak kami, yuk. Ada yang pernah kecil gak sini? Ada yang pernah kecil dulu? Gimana kalau kalah? Salah satu senjata ampuh adalah, itu berlaku se-Indonesia enggak tuh? Hah? Berlaku. Bilangkan bapak kami, yuk. Kalah. Tapi kalau menang, diam-diam. Betul enggak? Begitu kalah, ribut. Iyalah ampuh. Dan semua orang yang main, abang kakak catat baik-baik, rata-rata di mana-mana, fitrah dan sifat asli manusia, orang kalau main pengennya menang terus. Catat. Coba untuk renungkan kalimat barusan. Orang kalau lagi main pengennya menang. Mainlah di balapan mobil, pengen menang, pengen kalah. Pengen mainlah di balapan motor, pengen menang, pengen kalah. Dia kumpul arisan lagi pamer tas, pengen menang, pengen kalah. Pengen menang. Namanya orang lagi main-main atau masuk dalam zona permainan, pengennya menang terus. Dia lupa dunia ini ada dua dimensi. Mengalah itu bukan berarti kalah. Kadang-kadang kalau dalam film-film tuh kan, kalau dalam film-film tuh ya, dalam film-film tuh bilangnya begini, anak muda kalah dulu. Ngerti istilah anak muda? Kalau di Pontianak istilahnya anak muda. Pemeran utama apa tuh? Lakon. Apa? Starring. Hebat bahasa Jongkong nih. Dari mana kakaknya? Jongkong. Wah, Sidak Hulu. Gengnya Bang Heri. Heri, Jongkong kan? Nah. Apa bahasanya? Starring. Tinggi. Starring. Jangan sampai lah ada yang nanya, apa tuh? Kenapa lah starring kata dia? Apa satu kata kuncinya? Naimun. Yang kedua kata kunci hari ini adalah yal abu. Air hujan, pempias tadi malam senyum, basah. Ada budak kecil namanya Muhammad Fatih Asudes. Dibersihkannya loh, dipastikannya tak ada pasir di situ. Kata dia berselancar dari situ. Saya marah? Enggak. Saya dulu lebih parah dari itu. Depan rumah mama saya. Jadi Wawa kalau nonton ini ada yang nurun Kalau abang dulu di depan rumah, teras rumah tuh yang biasa depan rumah Wawa, ada teras kecil tuh kan? Di situ tempat saya main ice skating. Pakai bedak 1 kilo tuh. Jadi lebih kreatif. Kalau Fatih pakai air masih low budget. Saya pakai bedak yang 1 kilo tuh. Taburkan situ. Jadi putih-putih sini, rasa kayak apa kan? Kayak bersalju-salju gitu. Jadi zaman gitu tuh. Ada yang tak paham tuh. Itu namanya duluan. Gitu tuh. Itu udah duluan selebrasi main depan rumah tuh. Jadi nengok Pati main kemarin, namanya Iyal Abun. Udah kecil main-main kan. Kadang-kadang nih antum catat ya, ini saya ngajak antum ngerenung. Ini materi sebenarnya serius, saya sederhanakan dia. Orang tuh udah tahu ini nih permainan, ini game, pertandingan. Tapi apapun dia lakukan, ya kan? Pokoknya bisa menang lawan Jawa mana tuh? Cari orang pemain bajaan pun dia bikin definisi sendiri. Paskas adalah gitu tuh, ada tuh. Ya kan, yang pernah mikul beras walaupun 1 kali gitu tuh. Ada tuh. Janganlah sebut Muharram Cup, terlalu vulgar. Barat Jawa lawan SDM itu jangan disebut. Udah tahu itu namanya main-main, happy-happy ya lah. Ketawa-ketawa, ini dipikirkan serius. Mana caranya bisa ngalahkan? Antu.
Kalau yang ngerti akan bilang gini, oh, yang main-main dianggap serius, coba bilang, yang harusnya serius justru malah main-main. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Main-main, Mbak. Main motor, kadang-kadang Harley, kadang-kadang hampir Davidson, ya kan? Namanya main-main. Dunia yal'abun. Siapa yang pernah kecil dulu? Ada enggak? Pernah main tenda-tenda gitu? Pakai sarung, kayu 4 biji, sarungnya di pojok-pojok, ada enggak? Saya pernah kecil dulu. Ada yang pernah kecil? Terus main masak-masakan, ambil panci bekas kaleng bekas sarden, ya kan? Terus hidupkan api pakai daun-daun, terus masak, rasa-rasa gitu, masak lah gitu. Itulah di dunia tuh, main-main. Cuma begitu dah agak besar, rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam, pakai kompor betul-betul. Sama, masak-masakan nggak judulnya? Udah malam, padahal masih siang. Udah malam, tidur dulu, tidur. Bangun tidur, makan. Ada yang pernah kecil kayak gitu? Dah tua, dah lagi mati ya. Banyak-banyak lah, taubat kak. Ada yang pernah main itu? Tuh, pakai kaleng susu bendera, memang tua dah, memang jamaahnya. Masaknya pakai mie sakura ya man, masya Allah. Mie sakura. Itu kan ketahuan kan kondisi finansialnya saat itu ya. Mie sakura. Masa kecil kita sama. Pakai kardus, ya kan? Paham tuh? Ini saya materinya lagi sebenarnya serius sekali loh. Cuma kalau saya waktu itu baper juga gitu, nengok dia berusaha sekuat tenaga menangkan futsal gitu ya, menangkan apa tuh sampai menghalalkan segala cara tuh. Ya namanya juga anak yang lagi ngigau dan lagi main, gitu loh. Paham dah? Lagi ngapa dia? Lagi ngigau. Makanya kalau kita ngomong suka lama deh. Oh, lagi ngigau kamu. Dunia nih teman-teman, ya ampun, main-main semua isinya tuh. Ada yang main-main jadi orang terkenal, ada yang main-main jadi artis, ada yang main-main jadi katanya pengurus masjid. Iyalah ampun. Jadi setelah naimun, manusia itu banyak juga yang sedang main. Yang lebih parah ketika dia tertidur sambil main-main. Sempurna. Bisa dinasehati, bisa dikasih tahu, lagi tidurnya jangan main-main. Apa kita sadarnya? Maka abang kakak yang baik yang rahmati Allah, bangunkan dirimu, sadar. Lukman, kau lagi apa sih? Mana yang prioritas? Ini jadi penopang atau pendukung untuk surgamu enggak? Ini ada kontribusinya untuk akhirat enggak? Maka saya dulu awal-awal tuh, mudah-mudahan antum masih ingat. Pertama kali saya ketemu sama antum di beberapa tempat, saya selalu tanya tentang ini kan. Mau kemana kita? Mau dibawa kemana hubungan kita? Saya kenal sama antum, antum kenal sama saya. Ini mau kemana silaturahmi? Hanya sekedar say hello apa kabar gitu? Saya memutuskan untuk mengajak, memulai dari diri saya sendiri, dan mengajak siapa yang mau untuk mempersiapkan bekal mati sebanyak-banyaknya. Apa kepentingannya Ustaz? Tidak ada kepentingan.
kecuali nanti semoga orang yang pernah saya ajak berbuat baik ini bersaksi di hadapan Allah bahwasanya saya pernah hidup dan pernah ada dalam kehidupan dia untuk mengajak dia berbuat baik. Maka saya nggak punya kepentingan apapun. Ketika saya bilang A itu halal, B itu haram, ya itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, itulah yang baginda Rasulullah SAW pernah pesankan. Karena saya tidak menyampaikan apa yang ada di pikiran saya, tapi apa yang Allah firmankan di Quran. Nah, tugas saya menyederhanakan bahasa Arab ini, menyederhanakan isi Quran ini, supaya antum jangan baca cuma jadi dari terjemahan saja. Ambil ekstraknya. Oh, baksun berarti level 1. Oh, ya ayyuhalladzina amanu berarti fi'il mudhari. Nah, nanti insyaallah mohon doanya, ini ada guru saya datang. Kita lagi merumuskan, semoga Allah izinkan kita akan bikin pusat pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Ada yang mau ikut nanti? Mau gak belajar bahasa Arab? Terus nanti supaya bisa paham Quran gitu? Mau? Benar-benar gak nih? Boleh jangan-jangan. Mau? Bayar tapi, gak ada gratis. Itu udah sering bikin event gratis, tak ada yang belajar. Tidur, ngigau, ngiler. Pernah saya ngisi Zoom, mic-nya lupa dimatikan. Dia tidur depan mic Zoom-nya. Saya lagi semangat nih, surga. Begitu dicek sama host, tidur kawan. Ngoroknya masuk ke mic. Luar biasa. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang betul-betul ada nggak yang mau sini belajar bahasa Arab tapi untuk memahami Quran? Ada yang mau? Ayo mana? Oh, saya. Bayar tapi ya, nggak ada gratis. Ya, kenapa pakai fa'il? Kenapa ismul fa'il ini? Kenapa diletakkan di akhir? Kenapa Allah ini? Nah, itu nanti kita akan belajar itu. Lewat Zoom, insya Allah nanti ada Zoom-nya. Wow, mau. Coba di screenshot yang mau nih. Begitu nanti kita buka pendaftaran detak daftar, kasih tulis satu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya dia udah mati bahasa itu tuh. Kenapa enggak daftar? Udah mati orangnya gitu. Siap bayar. Bayar itu akadnya infak. Akadnya infak. Saya pengen antum bisa paham Quran. Jadi begitu nengok, oh Allah pakai istilah wa idza. Oh idza ini pasti terjadi. Kalau pakai in berarti ini bisa pilihan. Walau annana. Oh lau ini berarti bisa terjadi, bisa enggak. Kalau idza itu pasti terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza waqa'atil waqi'ah. Saya daftar pertama ya man. Iya ke. Lihat dulu waktunya Ustaz. Ah ini jujur kacang hijau ini. Jujur kacang. Yang enggak apa yang sedang tidak yal'abun, sedang tidak naim itu bubur Ustaz, agak ngegas sedikit. Sama kayak kemarin. Keledai atau kedelai ya? Jawablah polos-polos jamaah tuh. Keledai Ustaz, keledai Ustaz. Oh, baru kenal sama saya kayaknya. Ada gak yang dengar bubur jujur kacang hijau tuh biasa ya, dia kayak ada respon. Memang dia tak tahu sama sekali. Akhirnya nah, masalahnya pas dicatat situ tuh betul-betul jujur kacang hijau tulis itu. Suku mancing, sate Manggarai, macam paham. Macam paham. Nih, visi. Ini udah pernah kita bahas. Tenang tanpa hutang, bahagia tanpa riba, berkah di jalan Allah. Nah ini yang saya bilang 3 pertanyaan yang membuat antum harus cepat-cepat bangun dari tidur. Orang geser antum kemana-mana. Kalau antum tidak punya kesadaran ini, sadar diri itu ditulis di situ kan, di dinding itu. Sadar diri, sadar mati.
3 pertanyaan yang tidak akan pernah bisa kita jawab. Tidak akan pernah bisa. Siapapun antum, mau sedoktor apapun antum, sehebat apapun tidak bisa jawab 3 pertanyaan ini. Apa yang pertama? Kapan mati? Saya mengkampanyekan ini dari 2013-2014. Cuma waktu itu udah ada alat yang agak bagus, jadi bikin slide-nya agak rapi dikit gitu. Belum bisa ngerti pakai Canva dan lain-lain waktu itu. Masih PowerPoint lah. Slide andalan tuh background hitam, tulisan putih, yang penting dikasih warna kuning. Inilah slide andalan. Keliling kemana-mana, pakai laptop yang ya kadang-kadang menghidupkannya jatuh, kita bisa sholat sunnah dulu, sholat hajat gitu. Budak-budak sekarang pakai fingerprint, sentuh jempol, terbuka. Belum nengok iPad Fold kan? Ada iPad Fold yang bisa dilipat, ada garis tengahnya. Tuh, insya Allah kalau mati iPad itu masuk surga tuh, syahid dia dan perang. Semoga Allah segera kasih rezeki untuk bisa berganti iPad Fold gitu ya. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Apa pertanyaan pertama? Kapan mati? Yang pertama pertanyaannya apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ini tidak bisa untuk jawab, walaupun dokter. Ahli matematika jawablah. Ahli kimia jawablah. Ahli bikin kue jawablah. Hai orang-orang yang sedang naimun, hai orang-orang yang sedang yal'abun, bangun. Bisa jawab tak? Lihat tulisan warna putih di atas. Yuk, kita semua pasti mati. Ada 3 pertanyaan yang tidak akan pernah bisa kita jawab. Bangun dari tidurmu, berhenti main-mainnya sebentar. Nak, balik, kata mama kita. Udah selesai mainnya, nak. Kalau dipanggil mama, kita masih bisa balik, masih bisa makan mie, masih makan malam, masih bisa minum. Tapi kalau Allah yang panggil pakai malaikat maut, mau ngapa kita? Udah selesai Zul, balik. Mas Refki udah selesai permainannya, sini balik, kata Allah. Lo belum siap ya Allah, masih mau main. Tidak ada, kata Allah. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Balik. Ditarik agen. Mau ngomong apa? Belum kawin ya Allah, belum nikah ya Allah, baru kemarin dia nembak, saya tidak mau ya Allah. Tidak kena, misal gitu kan. Kena tembak nggak kena. Di luar ekspedisi ya. Iya, liar bioskop. Mati sudah pasti, coba bilang. Mati sudah pasti. Mati dalam keadaan beriman tidak ada jaminan. Maka setiap khutbah Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rezeki sudah pasti, coba bilang. Mati beriman tak ada jaminan. Catat besar-besar. Ulang lagi, kuat lama. Jadikan tulisan di kantor pimpinan. Rezeki sudah pasti. Mati beriman tak ada jaminan. Kapan matinya? Di mana matinya? Bagaimana matinya? Bangun. Kau lagi main-main nih. Kok kau buang-buang waktu begitu? Makanya pernah dengar orang, seandainya waktu bisa kembali gitu. Ada yang pernah ngomong gitu? Pernah dengar ada orang ngomong gitu? Itu kalimat apa tuh, seandainya waktu bisa dikembalikan? Kalimat penyesalan. Apakah orang yang dalam kuburan semuanya menyesal atau bahagia? Semua menyesal dan mengatakan, balikkan kami ke dunia ya Allah. Farji'na na'mal sholihan. Balikkanlah kami ke dunia ya Allah, kami pengen beramal soleh. Itu kenapa saya pada waktu telepon saya bilang, saya ini sekarang lagi dihantui dengan ketakutan kematian. Tidak bisa saya tunda benda-benda begini. Nah, lihat umat pada pengen cepat-cepat belajar. Mereka pengen mengetahui bahasa Arab. Antum tadi saya tanya, saya tidak mau ini. Benar-benar pengen belajar atau basa-basi antum angkat tangan tuh? Hah?
Tidak mudah loh belajar bahasa Arab untuk Quran tuh, karena setannya nanti tuh setan penundaan, setan malas, setan bosan. Nanti bilang kau ini bukan anak pondok, tidak usahlah belajar bahasa Arab. Udah tua bang, ngapain belajar? Cari duit masih. Saya mau tanya, benar-benar mau belajar nggak? Ini saya sampai datangkan Ustaz Dede ke Pontianak nih, betul-betul mau nyiapkan platformnya. Kita mau siapkan betul-betul gimana caranya supaya orang-orang ini bisa paham bahasa Arab dan paham isi Al-Quran. Benar-benar ada nggak yang mau daftar nih? Pakai level nanti Ustaz Dede, sistem gugur. Kalau sekian hari absen gitu, langsung nggak boleh ikut kelas. Pengen benar, insya Allah niat. Bahasa Arab yang benar ya, al-lughah al-arabiyyah as-sahihah. Nanti kan ada yang tanya, itu Ustaz Lukman tuh pakai kitab apa? Gimana cara jawabnya? Pakai kitabullah. Terus dia jelaskan itu tafsir sendiri atau nafsirkan pakai ini? Lihatlah betuahnya. Jadi apa tulisan di sini sama dengan kepala saya gitu, gundul. Di situ saya paham, oh Allah, kenapa Allah turunkan Quran ini pakai bahasa Arab, kenapa sholat pakai bahasa Arab, kenapa banyak syariat-syariat itu diistilahkan dengan bahasa Arab, karena kata-kata dalam bahasa Arab itu satu, kecil, pendek, tapi bisa mewakili banyak makna. Istimewa bahasa Arab itu. Tapi hari ini orang belajar bahasa Arab, belajar yang hancur lebur, tak apa-apa dipelajarinya. Karena masalah lahjah kadang-kadang. Lahjah tuh apa lahjah, Mam? Apa lahjah deh? Lahjah tuh aksen. Logat. Bro, where is my book? My book. Ada bassnya dikit gitu. Where is my book? Lo lawang ya sederet dia. Opo lo? Kok bisa begitu bahasa Inggrisnya? Lawang yesterday ready. You don't ask me lah. You don't ask me lah. You don't ask me. Jangan tanya-tanya saya. Iya, lawang yesterday ready. Lawang yesterday ready. Itu namanya aksen. Itu namanya lahjah, intonasi, dialek, logat. Dah, belajar bahasa Arab yang benar supaya kita bisa paham Quran. Anak cucu kita belajar kursus biola, ice skating, tak apa-apa pokok kursusnya. Berapa juta bayarnya? Dan dia bangga gitu. Ada kontribusi untuk akhiratnya? Wallahu a'lam. Begitu belajar Quran, ada kemarin kita data riset di Guru Ngaji Kampung IMM tuh 10.000 satu anak sebulan. 80 santri yang belajar, yang bayar 10.000 sebulan tak sampai 10 orang dari 80 anak. Yang lain sisanya mau belajar Quran gratis. Mantap gak? Keren kan? Tapi kalau les matematika, berapa Pak Dokter? Les matematika? Itu 500.000 tuh duit. Paling rendah 500.000 berapa kali pertemuan? 8 kali pertemuan. Itu halal ya, akadnya profesional ya. Saya ngajar 8 kali, Anda bayar 500.000. Itu minimal. Tapi kalau ahli matematikanya sudah expert, sudah S3, kira-kira masa 500.000? Ya minimal 1,5 juta. Anak saya mau ikut pertandingan Ustaz. Anak saya ini Ustaz. Oh dia berani bayar. Pokoknya saya bayar lebih Pak Dokter. Saya bayar lebih. Apa namanya? Madam kan? Miss call, bisa.
Begitu urusannya sama akhirat dia bilang enggak usah serius-serius benar. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Begitu dalilnya kok. Tiba-tiba belajar Quran. Padahal ini kontribusinya untuk akhirat dia. Jelas? Clear? Maka teman-teman semuanya, inilah yang saya sedang mau tawarkan hari ini. Yuk kita bangun dari tidur panjang kita. Kakak ditakdirkan Allah jadi istri. Bangun. Ada Lia? Adam dan Lia. Ada Adam dan Hawa kan. Sekarang ini Samara kan Adam dan Lia. Suka. Ini nyambung dia. Tadi pas kita materi serius-serius dia tak ada bunyi. Kira sebut nama Adam, langsung dia cari konten. Tak ada, balik lagi kita Sate Manggarai. Kenapa ada Samara di Munzalan? Kenapa ada Khadijah Munzalan? Saya berharap para istri juga dalam kondisi sadar. Hai kakak-kakak, kau bisa masuk surga dengan predikatmu sebagai istri. Bisa masuk surga, terbuka lebar. Pilihan ada di tanganmu. Hai para suami, kau bisa masuk surga dengan predikat suamimu. Ada pintu surganya, rezeki halal. Ya kan? Cari duit yang benar. Kapan mati bisa jawab? Di mana mati bisa jawab? Bagaimana mati bisa jawab? Apa yang sedang kita persiapkan untuk kematian yang pasti itu? Ini yang keempat antum bisa jawab. Saya nyapu Ustaz. Saya ngepel Ustaz. Saya ngelap kaca masjid, nyedot debu. Saya ngajarkan orang bahasa Arab. Saya ngajar di kelas-kelas supaya orang paham Quran. Saya bikin materi SMK setiap pagi ya Allah. Saya bikin resumenya ya Allah. Saya membagikan resumenya ya Allah. Saya tidak bisa bikin resumenya, saya bagikan resume saya setiap subuh. Jadi status WhatsApp saya. Karena resumenya dikumpulkannya pagi, status WhatsApp itu 24 jam, status itu yang saya pakai. Saya gunakan mobil saya ya Allah untuk ngantar beras. Saya gunakan motor saya untuk ngantar beras. Saya gunakan keterkenalan saya, popularitas saya. Centang biru yang ada di Instagram saya ya Allah. Saya pakai ini untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang berbuat baik dan kembali kepada Allah. Ini yang sedang saya persiapkan ya Allah untuk kembali padamu. Berarti kau sedang tidak tidur dan sedang tidak main-main. Allahu Akbar. Paham sekarang? Saya membahas materi yang sangat serius. Kau tidur. Kok bisa suamimu kau bentak-bentak, kau pukul-pukul, kau marah-marahin? Kau lagi tertidur, wahai para perempuan. Kok bisa istrimu kau sakiti, kau pukul dia, kau bentak dia? Kok bisa kau lakukan itu, wahai laki-laki? Pengecut. Kenapa ada laki-laki dipukul sama pasangannya, dipukul sama istri? Kok dia diam? Dia dalam kondisi sadar. Aku tak mungkin berkelahi lawan perempuan. Pride-nya sebagai laki-laki, dia tahu aku enggak. Kenapa ada anak ketika orang tuanya maksud macam-macam? Kan mulut orang tua kadang-kadang ada gak yang di luar bioskop. Mulut orang tua tuh, kau kalau tak dengar, mama tak kasih warisan. Dalam hati anaknya, emang mati gak aku tak dapat warisan? Ada orang tuh ngancam-ngancam begitu tuh. Ini yang saya bilang orang tuh durhaka. Kenapa dia tidak ngelawan? Kenapa dia diamnya? Dia udah belajar pilar nomor 1 birrul walidain. Kemarin kan sudah ajarkan 35 ayat 15. 35:15 itu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat jahat, berbuat sesuatu yang tidak benar, jangan ditaati. Tapi belum selesai ayatnya. Hai anak-anak yang baru hijrah, hai anak-anak yang baru belajar Quran, lihat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kau tetap harus berbuat baik.
Sahibhuma. Jadi anak soleh itu tidak akan ngelawan ketika orang tuanya jahat. Tapi lihat, sahibhuma fid dunya ma'rufa. Selama masih hidup di dunia, pergauli mereka dengan baik. Ada salah satu abang kita dulu, dia mualaf, mamanya masih Buddha. Dia bilang sama saya, Ustaz, gimana caranya Ustaz? Saya kan ini mama kandung saya, tapi akidah beda. Saya bilang, ente sebagai anak tetap harus berbuat baik. Kalau ente ke sana bawa buah, saya bilang, mama ente makan buah kan? Makan Ustaz. Bawakan kue-kue kesukaan beliau. Masih makan kan? Selama itu halal bawa. Jadi ente tetap harus berbuat baik. Abang kita Bang Akwang, ingat ceritanya? Berubah nama dari Akwang jadi Hamdan. Hamdan dekat sama Toya. Jalan. Mamanya Bang Akwang bilang, "Kenapa? Kau katanya pindah agama. Kau masuk agama lain. Agama apa?" Kata mamanya, kan nanya, "Islam." "Saya mau ikut kamu," kata mamanya. Lapor dia ke Toya. "Toya, mama saya mau ikut saya. Gimana caranya?" "Oke," kata Toya. Toya datang. Toya yang Islamkan saya. Lagi stroke. Terbaring. "Mulai hari ini," katanya, "aku ikut kamu," kata mamanya. Ya ikutlah, syahadat semampunya dia. Dengan kondisi yang sangat lemah ya, kondisi stroke. Tidak lama kemudian, Masya Allah, Tabarakallah, bersyahadat beliau. Habis itu meninggal. Saya ikut menguburkan jenazahnya, gali tanahnya, ngantarkan sampai ke kuburan. Ikut saya. Dan Masya Allah, kuburan itu sebelah-sebelahan. Sini kuburan Cina, sini kuburan Muslim. Waktu saya gali itu, sempat gak saya mikir panjang. Seandainya berapa minggu yang lalu dia tidak syahadat di sebelah kuburannya. Dan saya tanya sama Bang Hamdan, apa yang menyebabkan mamanya masuk Islam? Tahu jawabannya Bang Hamdan? Waktu mamanya bilang, "Ibu kenapa masuk Islam?" Kan saya tanya, "Toya, benar lah Toya masuk Islam?" "Iya," kata Tok Haji. "Kenapa syahadat?" Dia bilang dia suka nengok Hamdan. Semenjak Hamdan Akwang ini masuk Islam, kelakuannya, akhlaknya, tingkah lakunya makin baik. Jadi antum jangan pernah berpikir bahwasanya orang tuh dapat hidayah tuh dengan tablik akbar saja, gitu ya. Saya dengarkan kata-kata saja ini. Dengan tausiah saja. Ada yang lebih powerful, yaitu akhlak. Maka MKM, masjid, keluarga, masyarakat. Adam iya wakil direktur di sini, tapi balik ke rumah tetap dia suaminya Lia. Benar? Ayahnya Atala. Papa ya, papa. Oh, papa. Papa apa pipa? Apa dah? Panggil papi. Oh, papi. Kalau yang ini kau papa. Ya, papa. Ada Bu ya? Mulai. Kayak gini tuh cepat dia. Sorry ya, saya nggak nanggapin ya. Sorry. Kita balik lagi ke ayat Quran ya. Syukur. Beliau tuh biasanya masjid, keluarga, masyarakat. Kakak pakai jilbab panjang untuk suami, bukan untuk pamer jilbab. Wah, aku nih istri, statusnya sekarang, maka aku harus tutup aurat. Yang nutup aurat nih aku, nanti yang mempertanggungjawabkan auratku juga aku. Siapa itu Ustadz jadi konten terus? Moto aja, moto banget. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dia tak akan ngelawan. Jadi abang Akwang tadi, Masya Allah, Tabarakallah, jadi wasilah ibunya, mama kandungnya masuk Islam karena akhlak, karena tingkah laku kebaikan. Ayo abang kakak, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Memang tidak ditaati, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini bahasa Arab. Kenapa pakai ma'rufa? Tidak ihsana.
setelah dia memerintahkanmu kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, kau tetap harus ma'rufah. Ini ada artinya, ada maksudnya. Nanti kita akan belajar di kelas bahasa. Mau? Apa bedanya khair, hasan, ma'ruf? Nanti itu ada levelingnya. Iya. Hati-hati nah ya. Cemut-cemut tuh. Iya. Kalau khair itu di King Abdurrahman. Kalau Hasan di Markas Paskas Indonesia. Kalau Ma'ruf bentar lagi pergi ke Jakarta. Itulah bedanya mereka bertiga ya. Apa bedanya? Khair di King Abdurrahman Al Khair. Kalau Hasan Markas Paskas. Kalau Ma'ruf bentar lagi Jakarta. Oh, kalau gini-gini ini basic sekali, dia cepat nyambung biasanya. Sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apakah hisabnya tidak selesai? Apakah hisabnya cuma di dunia? Tidak, kau akan diminta pertanggungjawaban. Saya bilang, sering ngobrol sama Bunda Om. Saya bilang, saya ini suami yang hari ini dikasih Allah ujian untuk memimpin pondok ini, mengasuh pondok ini. Saya tidak bisa merubah Bunda, saya bilang. Tidak bisa merubah Bunda. Bunda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Saya bilang tentang apa yang Bunda lakukan selama di dunia, sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak kita. Saya Luqmanul Hakim ini juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah sebagai ayah dari Fayad dan Fatih, Arakaiyah, dan diminta pertanggungjawaban sebagai suami dari Nurul Fitri. Ini yang namanya kesadaran. Bangun. Belum lagi hisab saya terhadap Bu Rusmina. Siapa Bu Rusmina? Wawa. Dihisab lagi saya terhadap Ibu Ermi Imran. Siapa Bu Ermi Imran? Mamanya Bunda Uum, ibu saya di Lampung. 4 sudah tak bergerak kaki saya nih. Ada lagi, kau pengasuh kan? Pondok Masjid Munzalan untuk kau hidup? Betul ya Allah. Kau udah ngerjakan apa di pondok itu? Apa yang sudah kau lakukan? Yes. 4 ini ya, udah tak bergerak, tambah 1 dia pengasuh. Maka saya bilang, siapa nak gantikan saya ini? Pusat dakwah seorang ya, udah begitu urusannya. Baitul Mal sendiri ya rapat tak berhenti-berhenti. Rapat ya suami aku nih, kata Lia. Ya Lia, tak apa-apa ya dirapatkannya. Suka. Alhamdulillah, kata Adam, ada yang mewakili. Maka i'mal masyita. Ini udah mau habis waktunya, tinggal 1 menit. Lakukanlah sesukamu. Fa innaka mayyit. Sesungguhnya kau pasti mati. Apa yang menjadi bekal akhirmu nanti? Bagaimana nanti kita mau balik ke Allah? Apa yang sedang kita persiapkan? Tidak ada, cuma 3 yang bisa bawa kita selamat nih. Apakah hari-hari kita dihabiskan untuk 3 hal ini? Ini yang saya bilang jadi kepala ikan paus tuh ini. Sedekah jariyah, ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Ini saya tidak bisa ngeditnya, mungkin karena udah lama kali atau saya yang tidak ngerti cara ngedit ini, gaptek saya. Instagram habis ya, Instagram habis, pindah ke TikTok, pindah ke YouTube.